Hai para pecinta film, selamat datang di One Day Film. Di video kali ini, saya akan membahas sebuah film yang berjudul The Electric State. Film ini akan mengisahkan tentang keadaan di masa depan yang mana umat manusia harus berperang melawan robot buatan mereka sendiri. Baiklah, bagaimana keseruan ceritanya? Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Di awal film, kita akan diperlihatkan sebuah cerita bahwa di masa depan, manusia telah hidup bersama kaum robot selama bertahun-tahun. Umat manusia telah menganggap bahwa kaum robot merupakan teman, sahabat, maupun keluarga. Namun, semuanya langsung berubah ketika seorang profesor bernama Ethan mengungkapkan bahwa kaum robot hanyalah seorang budak. Hal ini pun langsung memicu emosi dari kaum robot dan kemudian terjadilah perang yang sangat panjang antara kaum robot dan manusia. Pada akhirnya, kaum robot pun berhasil dikalahkan dengan kecanggihan teknologi dari buatan Profesor Ethan mengenai manusia yang bisa mengendalikan robot dengan alam bawah sadarnya. Kaum robot ini pun akhirnya diasingkan dan dikurung di sebuah tempat yang dikelilingi oleh tembok besar. Seluruh pemerintah di dunia pun juga melarang semua orang untuk memiliki robot lagi atau yang kini dinamai dengan nama bot. Kini, umat manusia lebih memilih untuk menggunakan robot dengan alam bawah sadarnya daripada kaum robot sebelumnya yang menggunakan kecerdasan buatan. Kemudian, cerita akan beralih ke seorang wanita bernama Michelle yang hidup berduaan bersama ayah angkatnya karena keluarganya yang telah tewas akibat kecelakaan. Di sekolahnya, Michelle mempelajari tata cara menggunakan robot menggunakan pikirannya, sehingga tubuhnya hanya perlu berbaring dan robot pun bisa mereka kendalikan. Bagi Michelle, hal ini merupakan hal yang membosankan, sebab seharusnya umat manusia melakukan kontak fisik sesuai kodratnya, dan bukan menjadi seorang robot. Singkat cerita, ketika Michelle tengah beristirahat, ia pun mendengar suara keributan dari luar. Saat mengeceknya, ternyata ada sebuah bot yang ingin mendatanginya. Merasa jika bot itu ingin melukainya, Michelle pun berusaha melawannya. Namun, tanpa ia duga, bot itu menunjuk foto milik Michelle yang berfoto dengan adiknya yang bernama Christopher. Michelle pun lalu bertanya apakah dia adalah Christopher atau adiknya. Bot itu pun langsung menganggukkan kepalanya. Michelle merasa tak percaya sebab adiknya telah dinyatakan wafat beberapa tahun yang lalu. Namun, tanpa mereka duga, ayah angkat dari Michelle malah melapor ke pihak kepolisian jika ada bot di rumahnya. Pada akhirnya, Michelle pun memilih untuk pergi bersama Chris agar tak tertangkap oleh pihak kepolisian yang sedang dalam perjalanan. Ketika sudah berada di tempat yang aman, Michelle kembali bertanya kepada Chris tentang di mana ia berada. Chris pun memberikan kode seorang dokter yang berkacamata dan dokter itu berada di wilayah X atau tempat dari kaum bot berada. Seketika, Michelle pun langsung teringat seorang dokter yang pernah merawatnya dahulu ketika ia mengalami kecelakaan bersama keluarganya. Namun, seingatnya, dokter itu mengatakan bahwa adiknya dan juga keluarganya telah wafat. Chris lalu mengajak Michelle untuk menemui dokter itu sebab jawabannya ada di sana. Tanpa basa-basi lagi, Michelle langsung bergegas untuk pergi ke wilayah X dan mencari dokter tersebut. Setibanya di suatu tempat, Michelle tak sengaja melihat seorang pria bernama Cat yang melakukan jual beli barang ilegal yang dia dapatkan dari wilayah X. Melihat hal itu, Michelle pun berpikir bahwa Cat memiliki akses untuk pergi ke wilayah X. Lebih mengejutkannya lagi, Cat juga memiliki teman seorang bot yang bernama Herman. Merasa jika ini adalah kesempatan untuk pergi ke wilayah X,
Michelle bersama Chris pun langsung memutuskan untuk ikut bersama Kate dengan masuk ke dalam truknya. Singkat waktu, setibanya di perbatasan wilayah X, Kate ternyata memiliki akses bawah tanah yang menghubungkan wilayah X dengan dunia luar. Kate telah melakukan penjualan barang ilegal dari wilayah X yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, ketika Michelle bersama Chris mencoba pergi dari sana, ia pun malah ketahuan oleh Kate yang mendengar suara langkah kakinya. Kate sempat berpikiran bahwa Michelle adalah seorang mata-mata. Namun, Michelle menjelaskan bahwa ia hanya ingin pergi ke wilayah X untuk mencari seseorang. Namun, belum selesai menjelaskan, datanglah robot dari pihak kepolisian yang dikendalikan oleh seorang kolonel bernama B. Kolonel B kemudian menyuruh mereka semua untuk menyerahkan bot yang bersama mereka. Kate pun dengan raut wajah bingung mengatakan bahwa mereka tak memiliki bot. Namun, tanpa mereka duga, Kolonel B langsung memulai serangan dan mengatakan bahwa dia tak ingin negosiasi. Pada akhirnya, terjadilah pertarungan di antara mereka. Pertarungan pun berjalan cukup sengit hingga menghancurkan semua barang yang ada di dalam ruangan. Ketika Kolonel B tengah lengah, Michelle langsung menabraknya dengan sebuah kendaraan yang membuat terjadinya longsor di ruang bawah tanah dan menimbun Kolonel B. Kini, mereka pun tak bisa pergi ke dunia luar dan terjebak di dunia bot untuk selamanya. Kate mengatakan bahwa tak ada jalan keluar lagi selain lorong bawah tanahnya. Di dunia bot ini, mereka tak akan bisa hidup dengan tenang, sebab banyak sekali bot liar yang saling menyerang atau yang disebut dengan bot pemulung. Michelle kemudian memohon kepada Kate agar mau mengantarkannya ke sebuah tempat yang ada di wilayah ini. Tempat itu rumornya adalah tempat dari seorang dokter yang dicarinya. Kate lalu bertanya mengapa ia mencari orang yang tak pasti keberadaannya. Michelle pun akhirnya menjelaskan semuanya bahwa bot yang bersamanya ini adalah adiknya, dan seharusnya ia telah wafat beberapa tahun yang lalu. Namun, ia merasa ada yang janggal dengan kematian adiknya ini. Karena merasa kasihan, Kate pun bersedia mengantarkan Michelle ke tempat yang ditujunya. Setibanya di sana, mereka diserang dan ditangkap oleh sekumpulan bot yang hidup berkelompok. Kate pun merasa terkejut sebab selama ia berada di wilayah X, ia tak pernah melihat penduduk bot yang hidup berkelompok seperti ini. Mereka yang ditahan pun kemudian dibawa untuk menemui pemimpin mereka yang merupakan bot kacang tanah atau yang bernama Tuan Peanuts. Tuan Peanuts yang menganggap bahwa mereka bukanlah orang jahat, ia pun lalu melepaskan mereka. Tuan Peanuts lalu bertanya tentang apa tujuan mereka kemari. Michelle kemudian menjelaskan jika dia sedang mencari seorang dokter berkacamata yang ada di tempat ini. Tuan Peanuts pun lalu mengatakan bahwa pernah ada dokter yang kemari, namun itu sudah beberapa tahun yang lalu. Kini ia tak tahu lagi tentang di mana dokter itu berada. Dengan rasa kecewa, Michelle terus tertunduk lemas dan tak tahu harus mencari dokter itu kemana lagi. Saat malam hari, sebuah bot kotak surat pun memberikan kertas kepada Chris bahwa seorang dokter yang mereka cari pernah menitipkannya selembar surat. Di dalam surat itu, tertulis apabila Chris ingin mencarinya, maka temuilah dia di sebuah bukit yang alamatnya tertulis di kertas itu. Ketika Michelle akan pergi, Tuan Peanuts pun langsung melarangnya sebab banyak bot pemulung di sana. Namun, karena merasa tak tega, akhirnya Tuan Peanuts pun setuju untuk mengantarkannya ke sana. Sebelum pergi, Tuan Peanuts mengajak beberapa temannya yang ahli dalam bertarung melawan bot pemulung. Singkat cerita, setibanya di sana, mereka pun langsung diserang oleh puluhan bot pemulung yang mengincar bagian tubuh para bot. Pertarungan pun terjadi cukup sengit. Akan tetapi, karena mereka yang kalah jumlah, akhirnya mereka pun memutuskan untuk melarikan diri dari sana. Tepat sebelum para bot pemulung menyerang mereka,
tiba-tiba mereka pun terjatuh ke ruang bawah tanah yang di dalamnya terdapat seorang pria atau dokter yang mereka cari. Dokter itu mengenalkan namanya jika ia bernama Dr. Carr. Michelle dengan raut wajah emosi pun langsung bertanya tentang di mana adiknya berada. Dr. Carr lalu menunjukkan sebuah rekaman di salah satu bot yang ia desain mirip sepertinya. Di rekaman itu, diperlihatkan Christopher yang tengah berbaring lemah dan dipasangkan berbagai alat di tubuhnya. Dr. Carr menjelaskan bahwa Chris memiliki keajaiban yang ada di dalam tubuhnya. Selama ini, para robot yang dikendalikan oleh manusia sebenarnya bersumber dari tubuh Chris. Dr. Carr juga menjelaskan bahwa kemenangan perang umat manusia dan kaum robot juga berkat Chris. Namun, ketika perang telah berakhir, Dr. Carr berniat membebaskan Chris yang kembali sadar. Akan tetapi, Profesor Ethan malah mengancamnya dan mengeluarkannya dari sana. Sebelum pergi dari sana, Dr. Carr menanamkan kesadaran di bot Cosmo yang saat ini bersama mereka. Dari kejadian itu, ia terpaksa berbohong kepada Michelle bahwa adiknya telah wafat. Dari luar ruangan, Kolonel B kembali muncul dan berniat menyerang mereka. Tuan Peanuts pun langsung menyuruh mereka untuk pergi sedangkan ia akan mengulur waktu. Akan tetapi, di luar ruangan, puluhan robot sudah dikerahkan untuk menangkap Chris. Pertarungan pun tak bisa terhindarkan di kedua belah pihak, hingga pada akhirnya pasukan bot pun harus mengakui kekalahan karena mereka yang kalah jumlah. Di lain sisi, Dr. Carr malah dibunuh oleh Profesor Ethan yang datang secara tiba-tiba. Kolonel B yang melihatnya pun langsung merasa terkejut sebab para robot seharusnya diciptakan untuk membantu manusia dan bukan untuk membunuh manusia. Pada akhirnya, Chris harus ditahan dan dibawa ke sebuah tempat dari Profesor Ethan berada. Pagi harinya, Michelle merasa sangat bersedih sebab ia telah kehilangan keluarganya untuk yang kedua kalinya. Di samping itu, rumah yang diciptakan oleh Tuan Peanuts juga dihancurkan oleh Profesor Ethan. Ini mereka pun tak tahu harus berbuat apa lagi. Sementara itu, di suatu tempat, Chris diperlihatkan tubuh aslinya yang tengah berbaring di dalam ruangan. Profesor Ethan lalu mengunci Chris dan mengembalikannya ke dalam satu kesadaran. Kolonel B dengan rasa emosi pun langsung bertanya mengapa Profesor Ethan sebelumnya membunuh seorang manusia. Bukankah ketika kita menggunakan robot tak boleh membunuh kaum manusia? Profesor Ethan pun dengan sedikit tertawa mengatakan bahwa itu tak berlaku baginya. Kembali ke Michelle, Cat berusaha mencari solusi barangkali mereka bisa merebut Christopher kembali. Jalan satu-satunya yang bisa mereka lakukan adalah dengan berperang. Tuan Peanuts pun langsung menolaknya sebab mereka pasti mengalami kekalahan. Akan tetapi, bot dari Dr. Carr pun mengatakan bahwa ia bisa meretas sistem dan bisa menghentikan seluruh akses robot dari manusia dengan menyadarkan Chris. Apabila hal itu terjadi, maka mereka bisa memenangkan pertarungan. Pada akhirnya, mereka pun memutuskan untuk pergi ke tempat dari Chris ditahan atas informasi dari bot Dr. Carr. Ketika para bot mencoba menarik perhatian dengan memulai peperangan, Michelle diam-diam memasuki ruangan bersama bot Dr. Carr. Pertarungan pun terjadi cukup sengit yang membuat banyak korban jiwa berjatuhan. Cat dengan teman robotnya atau Herman pun membabi buta dengan menghancurkan puluhan robot dari manusia. Sementara itu, Michelle yang berhasil masuk ke tempat dari Chris berada, ia pun langsung mencoba untuk menyadarkan Chris. Bot dari Dr. Carr pun mengatakan bahwa Chris hanya bisa ia sadarkan di alam bawah sadarnya. Sementara itu, Profesor Ethan yang melihat kekacauan di luar, ia pun menggunakan robot tercanggihnya dan menghancurkan semua bot sendirian. Dengan sangat marah, Profesor Ethan mengatakan bahwa bot seperti mereka tak pantas untuk ada di dunia ini.
Sementara itu, Kolonel B yang bertemu dengan Tuan Peanuts, ia pun tak ingin melawannya. Ia mengatakan bahwa dirinya telah memilih jalan yang salah. Kolonel B juga mempersilahkan para bot untuk memenangkan peperangan. Sementara itu, Michelle yang berhasil masuk ke dalam alam bawah sadar dari adiknya, ia pun langsung menemui Christopher yang berada di dalam rumah mereka dahulu. Di sana, Michelle menyuruh Chris agar kembali sadar dan hidup di dunia nyata. Namun, Chris menjawab bahwa ia tak bisa hidup lagi di dunia nyata. Jalan satu-satunya ia harus wafat untuk selamanya atau ia terus berada di tempat ini. Sejujurnya, ia sudah bosan di tempat ini dan ingin beristirahat untuk selamanya. Mendengar jawaban itu, Michelle pun langsung menangis. Chris lalu menyuruh Michelle untuk membiarkannya pergi dengan tenang. Bot dari Dr. Carr pun mengatakan kepada Michelle bahwa waktu mereka tak banyak. Chris lalu menyuruh kakaknya agar membuat keputusan sebab teman-temannya sedang berjuang mati-matian di luar sana. Pada akhirnya, Michelle pun terpaksa memutus sambungan dari Chris dan membiarkannya hidup tenang untuk selamanya. Di samping itu, seluruh teknologi dari Profesor Ethan pun langsung tak berfungsi karena Chris yang kini telah tiada. Hal itu pun langsung memicu kepanikan global karena umat manusia yang terus bergantung dengan teknologi robot. Setelah memenangkan pertarungan, Michelle bersama Cat dan para bot pun kembali ke wilayah X untuk kembali melanjutkan hidup. Sebelum itu, Michelle melakukan siaran global untuk menyadarkan semua orang bahwa umat manusia ditakdirkan untuk melakukan kontak fisik dan bukan hidup menjadi robot. Para robot seharusnya diciptakan berbeda dengan kecanggihan mereka masing-masing. Dengan demikian, para botlah yang seharusnya menjadi teman mereka dan bukan mereka yang harus menjadi robot. Setelah melakukan siaran itu, kini dunia pun memutuskan untuk melegalkan kembali kaum bot untuk hidup berdampingan dengan manusia. Di akhir film, diperlihatkan bot dari Chris yang dibuang ke tempat sampah. Namun, tanpa diduga, bot dari Chris pun kembali bangkit dan kemudian film pun berakhir. Baiklah, mungkin hanya itu pembahasan pada film kali ini. Tak lupa, saya mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Dan sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.